Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode penyelesaian SPLTV, yaitu metode yang kedua, metode eliminasi. Nah, eliminasi itu artinya penghilangan. Jadi, dalam sistem persamaan linear tiga variabel, kita akan menghilangkan satu atau lebih variabel untuk menentukan suatu penyelesaian. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel, bisa X, Y, atau Z, sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel atau persamaan linear satu variabel. Nah, jika pada langkah satu diperoleh persamaan linear satu variabel, maka hasil tersebut merupakan solusi sebuah variabel dari SPLTV. Namun, jika pada langkah satu diperoleh persamaan linear dua variabel, maka kita buat sebuah persamaan linear dua variabel lagi yang mengandung variabel yang sama dengan persamaan linear dua variabel yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga nanti terbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel sampai didapatkan nilai dari variabelnya tersebut. Ulangi langkah 1 sampai 4 sampai semua variabel diketahui nilainya. Lalu, untuk mengecek apakah jawaban yang kita peroleh ini benar atau salah, kita bisa substitusi kembali nilai X, Y, Z yang kita peroleh ke sistem persamaan linear tiga variabelnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan permasalahan berikut. Pada hari Minggu, Mia, Bella, dan Amir pergi ke toko alat tulis. Mereka membeli buku, pulpen, dan penggaris yang sudah tersedia dalam bentuk paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Setiap paket berisi barang yang sama, seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi ada paket A, ada 3 pulpen, 2 penggaris, 3 buku, harganya 60.000. Lalu paket B ada 4 pulpen, 1 penggaris, dan 4 buku, harganya 70.000. Lalu ada 6 pulpen, 2 buku, dan 4 penggaris, harganya 72.000. Nah, setelah pulang, mereka ingin tahu berapa ya harga satu buah pulpen, harga satu buah penggaris, dan berapa harga satu buah buku. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode eliminasi. Dari persoalan tadi, kita ketahui informasi yang kita peroleh, paket A berisi 3 pulpen, 2 penggaris, dan 3 buku, harganya 60.000. Paket B berisi 4 pulpen, 1 penggaris, dan 4 buku, harganya 70.000. Paket C berisi 6 pulpen, 4 penggaris, dan 2 buku, harganya 72.000. Nah, kita akan buat model matematikanya terlebih dahulu. Pasti ya, ketika kita akan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear tiga variabel dari sebuah soal cerita, maka kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan harga satu pulpen dengan X, harga satu penggaris dengan Y, lalu harga satu buku dengan Z. Oke. Tadi kita peroleh informasi paket A berisi 3 pulpen, 2 penggaris, 3 buku, harganya 60.000. Berarti model matematikanya adalah 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 60.000. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan pertama. Lalu paket B berisi 4 pulpen, 1 penggaris, dan 4 buku, harganya 70.000. Model matematikanya berarti 4X plus Y plus 4Z sama dengan 70.000. Ini sebagai persamaan kedua. Lalu paket C berisi 6 pulpen, 4 penggaris, dan 2 buku, harganya 72.000. Berarti model matematikanya adalah 6X plus 4Y plus 2Z sama dengan 72.000 sebagai persamaan ketiga. Nah, sehingga diperoleh sistem persamaan linear tiga variabelnya seperti ini ya, yang ibu kotakan. Nah, dari sistem persamaan linear tiga variabel ini, pertama,
kita akan mengeliminasi X. Sebenarnya bebas ya, mau mengeliminasi X terlebih dahulu boleh, mengeliminasi Y terlebih dahulu juga boleh, atau ingin mengeliminasi nilai Z terlebih dahulu juga boleh. Nah, sekarang misalkan kita ingin mengeliminasi X terlebih dahulu. Pilih dua persamaan yang akan dieliminasi. Boleh persamaan 1 dan 2, persamaan 2 dan 3 juga boleh, atau persamaan 1 dan 3. Nah, pada contoh ini misalnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi kita dapat 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 60.000. Persamaan keduanya 4X plus Y plus 4Z sama dengan 70.000. Nah, karena kita akan mengeliminasi X, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 4. Itu kan 12, berarti persamaan atas kita kali 4, diperoleh 3 kali 4, 12X, 2Y plus 2Y kali 4 itu 8Y, 3Z kali 4 itu 12Z, 60.000 kali 4, 240.000. Lalu persamaan yang bawah, biar 4X ini menjadi 12X, berarti kita harus kalikan dengan 3. Karena semua suku yang ada di persamaan ini kita kalikan dengan 3. 4X kali 3, 12X. Y dikali 3, 3Y. 4Z dikali 3, 12Z. 70.000 dikali 3, 210.000. Nah, agar X-nya habis, itu berarti harus kita kurangkan. Oke, persamaan 1 dan 2 kita kurangkan. 12X min 12X habis ya. Lalu 8Y min 3Y diperoleh 5Y. 12Z min 12Z habis. Lalu ruas kanan. 40.000 dikurangi 210.000. 30.000. Lalu kedua ruas kita bagi 5. Diperoleh nilai Y sama dengan 6.000. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi Y. Pilih lagi dua persamaan yang akan dieliminasi. Boleh persamaan 1 dan 2, boleh persamaan 2 dan 3, atau mau persamaan 1 dan 3 juga boleh. Sekarang kita misalnya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Sama ya, seperti tadi persamaan satunya 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 60.000. Persamaan 2-nya 4X plus Y plus 4Z sama dengan 70.000. Kita akan mengeliminasi Y. Diketahui nih koefisien Y dari persamaan 1 itu 2, koefisien Y dari persamaan kedua itu 1. Nah, KPK-nya itu berarti kan 2. Jadi yang persamaan 1 kita tetap kali 1 ya. 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 60.000. Oke. Nah, yang persamaan 2, biar Y ini jadi 2, karena tadi KPK-nya 2, berarti harus dikalikan dengan 2. Persamaan 2 ini kita kalikan dengan 2, berarti 4X dikalikan 2, 8X. Y dikalikan 2 itu 2Y. 4Z dikalikan 2, 8Z. 70.000 dikali 2, 140.000. Nah, biar nilai Y-nya ini habis, maka harus kita kurangkan. 3X min 8X. Hasilnya min 5X, 2Y min 2Y habis ya. 3Z min 8Z min 5Z. 60.000 min 140.000 min 80.000. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan min 1/5. Sehingga diperoleh X plus Z sama dengan 16.000. Nah, hasil yang kita peroleh ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi Y lagi. Misalnya, kita akan dalam contoh ini kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2-nya 4X plus 4Z sama dengan 70.000, 6X plus 4Y plus 2Z sama dengan 72.000. Mengeliminasi Y, berarti kita lihat koefisien Y-nya ini ya. Koefisien yang pertama, persamaan pertama koefisiennya 1, persamaan kedua koefisiennya 4, berarti KPK-nya 4. Nah, berarti persamaan 1 ini
kan koefisiennya masih 1, biar jadi 4 berarti harus dikalikan dengan 4. Jadi persamaan 1 kita kalikan 4, 4x kali 4, 16x, plus y kalikan 4 plus 4y, 4z dikalikan 4, 16z, 70.000 dikalikan 4, 280.000. Yang persamaan kedua, koefisien y-nya sudah 4, sudah merupakan hasil KPK-nya. Berarti cukup kita kalikan 1. 6x kali 1, 6x, 4y tetap 2z, dan 70.000. Nah, biar nilai y-nya habis, kan sama-sama bernilai positif, biar nilai y-nya habis sama seperti tadi, maka kita kurangkan persamaan 2 dan persamaan 3. 16x min 6x 10x, 4y min 4y berarti nilai y-nya habis, 16z min 2z hasilnya 14z, 280.000 dikurangi 72.000 hasilnya 208.000. Nah, hasil ini kita misalkan sebagai persamaan ke-5. Selanjutnya, kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 tadi kita peroleh X plus Z sama dengan 16.000. Lalu persamaan 5-nya 10X plus 14Z sama dengan 208.000. Misalkan kita akan mencari nilai Z. Berarti kita harus mengeliminasi variabel X. Nah, kita lihat koefisien pada variabel X. Koefisien persamaan 4 adalah 1. Koefisien persamaan 5 adalah 10. Berarti KPK-nya adalah 10. Berarti persamaan 1 kita harus kalikan dengan 10 dan persamaan yang kelima kita kalikan. Persamaan 4, X plus Z sama dengan 16.000. Kita kalikan 10 berarti menjadi 10X ditambah 10Z sama dengan 160.000. Persamaan 5-nya tetap ya, karena cukup kalikan 1, hasilnya 10x plus 14z sama dengan 208.000. Biar nilai x-nya habis, kita kurangkan persamaan 4 dan 5 sehingga diperoleh min 4z sama dengan min 48.000. Kalikan kedua ruas dengan min 1/4 sehingga diperoleh nilai z sama dengan 12.000. Selanjutnya, karena tadi nilai Y sudah diketahui, nilai Z sudah kita ketahui. Nah, yang belum kita ketahui nilai X. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita akan mengeliminasi Z. Misalkan kita pilih persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, 3x plus 2y plus 3z sama dengan 60.000. 6x plus 4y plus 2z sama dengan 72.000. Kita akan mengeliminasi z, berarti lihat koefisien dari z-nya. Koefisien persamaan 1 dari z-nya itu berapa? 3. Koefisien z dari persamaan 3, 2. KPK-nya 6, berarti persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 3 kita kalikan dengan 3. Persamaan 1 kita kalikan 2 berarti diperoleh 6x plus 4y plus 6z sama dengan 120.000. Persamaan ketiga kita kalikan dengan 3 diperoleh 6 kali 3 18x, 4y kali 3 12y, 2z kali 3 plus 6z, 72.000 kali 3 216.000. Agar nilai z-nya habis, berarti persamaan 1 dan persamaan 3 harus kita kurangkan. 6x min 18x min 12x, 4y min 12y min 8y, 6z min 6z habis, 120.000 min 216.000 min 96.000. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga diperoleh 12x plus 8y sama dengan 96.000. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan ke-6. Selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 kita tahu yaitu 4x plus y plus 4z sama dengan 70.000. X plus 4y plus 2z sama dengan 72.000. Oke, kita eliminasi persamaan 2 dan 3, eliminasi Z lagi, berarti kita lihat koefisien Z-nya dari persamaan 2 dan 3, koefisiennya ada 4 dan 2, berarti KPK-nya adalah 4. Nah, karena persamaan 2, koefisiennya udah 4, berarti kita cukup kalikan 1,
Yang bawah koefisiennya itu 2, biar jadi 4 harus kita kalikan dengan 2. Oke, persamaan 2 kita kalikan 1 tetap berarti nilainya 4x plus y plus 4z sama dengan 70.000. Persamaan ketiga kita kalikan 2 berarti 6 kali 2, 12x, 4y kali 2, 8y, 2z kali 2, ini harusnya 4z ya. Ini harusnya 4z. 72 kali 2, 144.000. Nah, kita kurangkan agar nilai Z-nya habis, diperoleh min 8X min 7Y sama dengan min 74.000. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan negatif, sehingga diperoleh hasil 8X plus 7Y sama dengan 74.000. Ini sebagai persamaan ke-7. Lalu kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 6 dan ke-7. Persamaan ke-6 kita peroleh 12X plus 8Y sama dengan 96.000. Persamaan ke-7-nya 8X plus 7Y sama dengan 74.000. Kan yang belum diketahui adalah nilai X, berarti kita harus mengeliminasi Y. Oh maaf, ini berarti harusnya mengeliminasi Y. Oke. Lihat koefisien pada variabel Y. Persamaan ke-6, koefisien Y-nya adalah 8, lalu persamaan ke-7, koefisien Y-nya adalah 7. KPK 8 dan 7 adalah 56. Berarti persamaan ke-6, agar menjadi 56Y, kita harus kalikan dengan 7. Sehingga 12X kali 7, 84X, 8Y dikalikan dengan 7, 56Y, 96.000 dikali 7, 672.000. Yang persamaan 7 kita kalikan dengan 8, 8X kali 8, 64X, 7Y dikali 8, 56Z, 56Y, mohon maaf. 74.000 kali 8, 592.000. Biar nilai Y-nya habis, berarti kita kurangkan 84X dikurangi 64X itu 20X, 672.000 dikurangi 592.000 itu 80.000. Kalikan kedua ruas dengan 1/20 sehingga diperoleh nilai X sama dengan 4.000. Nah, jadi kita peroleh harga satu pulpen itu X sama dengan 4.000, harga satu penggaris kita misalkan dengan Y tadi, hasilnya yaitu 6.000, dan harga satu buku kita misalkan dengan Z diperoleh 12.000. Seperti itu untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi.